是有了那本绝世秘籍的下落。欧阳霸觊觎沙皇鲸已久，不在乎眼前的一得一失，练成颗金甲护体，功法名为清心道。清心道不绝，令金甲护体。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini ataupun pagi hari ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit, tempatnya untuk episode 64, kalau nggak salah seperti itu ya. Kilas balik dulu untuk part sebelumnya. Jinan telah mendapati sebuah informasi yang begitu sangatlah mengejutkan, kalau Sekte Xuanling telah dalam bahaya yang begitu sangatlah besar, yang dimana untuk Tuan Ouyang Jun dia telah berhasil untuklah mencapai ranah alam kaisar bela diri, yang dimana ranah tersebut adalah ranah tertinggi dan mereka bisalah melakukan sesuatu dengan Sekte Xuanling. Kini semua teman-temannya telah disandra, begitu juga dengan senior Qing Sui. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mendengar semua cerita dari Tetua Agung, Jinan menjadi begitu sangatlah terkejut. Dengan ranah seperti itu, bisalah menjadi seseorang yang begitu sangatlah penting dan juga tidaklah terkalahkan dengan begitu semestinya. Dan juga Tetua Agung memberitahunya untuk sekarang Tuan Ouyang Jun telah mengambil posisi kakak laki-lakinya. Jadi untuk sebentar lagi ataupun tidak lama lagi, mereka semua akan mengetahui bahwa Ouyang mempunyai niat jahat yang begitu sangatlah besar. Dan semua itu telah terbukti dengan cara dia yang sangatlah tidak bermoral. Dan juga Jinan haruslah tahu kalau Ouyang sudah lama sekali untuklah menghabisi nyawa dari sang kaisar. Dan rencana itu juga telah dilakukan oleh keluarga Ouyang, terutama dengan ayahnya yang bernama Ouyang Pak. Wadah, maka dari itulah untuk putranya yang bernama Ouyang Jun tersebut masuk ke dalam Sekte Xuanling untuklah mencari beberapa pasukan atau rekan-rekan sekte yang luar biasa, agarlah mereka bisa memecah belah dan menjadi dua belah pihak. Satu pihaknya Ouyang Jun, satu pihaknya Sekte Xuanling. Dan semua itu sudah benar-benar terjadi. Sontak, amarah dari Jinan benar-benar begitu besar. Baginya untuk keluarga Ouyang ini benar-benar haruslah diberikan pelajaran, karena dia terlalu banyak memberikan sebuah intimidasi kepada seluruh para murid. Dan dia akanlah kembali ke sekte sekarang juga. Tetapi Tetua Agung ataupun Tetua Sanlao langsunglah menghentikannya. Untuk kemampuan dia sekarang ini, jika kembali ke Sekte Xuanling, maka itu percuma saja. Anggapannya dia akanlah bunuh diri. Jadi dia meminta kepada Jinan untuklah membuat rencana yang begitu sangatlah matang. Dan janganlah pamer kekuatan di depan mereka semua, karena rekan-rekan dari Tuan Ouyang Jun ini memiliki rekan-rekan yang begitu hebat. Jadi sebelum dia berhasil menumbangkan keluarga Ouyang, maka dia juga haruslah bisa untuklah menumbangkan antek-antek dari Tuan Ouyang Jun. Dan perlu diingat, Jinan ini adalah orang yang begitu berbeda daripada orang lain. Menurut Tetua Sanlao, dia adalah orang yang begitu sangatlah luar biasa. Jadi sebisa mungkin dia haruslah menjadi lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya, maka dia barulah diperbolehkan untuk kembali ke Sekte Xuanling. Dan juga Tetua Sanlao mengaku sekarang ini dia telah berada di lumpur dan dia sama sekali tidak bisa membantu dirinya kembali lagi guys. Tetapi untuk kesempatan kali ini, dia hanya bisa untuklah mengajarkan 2 set seni bela diri untuklah melindungi diri sendiri. Lalu sebuah gulungan pun langsunglah diberikan kepada Jinan, yang dimana gulungan ini adalah rangkaian seni bela diri yang disebut sebagai Qingxing Dang Mo Jue, yang dimana rangkaian seni bela diri ini dapatlah menenangkan pikiran dia pada awal kultivasi, dan juga dapatlah mengubah pikiran dia menjadi suara batu suci. Lalu untuk gulungan yang kedua,
bisa disebut sebagai rangkaian seni bela diri yang bernama Leyang Jinjia Cue. Itu juga dapatlah melindungi tubuhnya dan itu akanlah membentuk sebuah perisai yang dimana perisai ini bisalah membentuk sesuka hatinya. Bisa menjadi armor, bisa menjadi pisau, bisa menjadi tombak. Intinya ini akanlah menjadi perlindungan di luar guys. Sedangkan untuk gulungan yang hijau sebelumnya itu akanlah menjadi perlindungan di dalam tubuhnya. Ya pada intinya dua gulungan tersebut adalah rangkaian seni bela diri untuklah bertahan, bukan untuk menyerang guys. Dan untuk tetua San Lao benar-benar begitu sangatlah berharap besar kepada Jinan kalau dia dapatlah mempraktekannya secara menyeluruh dan begitu dengan sempurna. Lantas Jinan pun begitu sangatlah berterima kasih karena untuk tetua San Lao terus-terusan mendukung dirinya serta membantu dirinya. Pesan dia sebelum benar-benar pergi dari sini, dia hanya meminta satu hal. Ingatlah untuk tidak bertindak sembrono dan juga untuklah tetap menjaga semangat dia tetaplah hidup. Dan tetua San Lao pun langsunglah menghilang dari sana. Setelahnya, Bai He langsunglah menanyakan kepada Jinan apa rencana dia untuklah selanjutnya. Jinan hanya menjawab kalau mereka masih memiliki waktu setengah bulan, marilah untuk memulihkan diri terlebih dahulu serta meningkatkan kekuatan bersama-sama. Yang dimana rencana utama mereka yaitu menghancurkan sekte Xuanling. Waduh, mendengar itu Bai He tampaklah begitu terkejut. Bagaimana bisa sosok seperti Jinan bisalah menghancurkan sekte Xuanling? Udah gitu dia seorang diri pula. Lalu Jinan meminta kepada senior Bai Heng untuklah kembali ke sekte terlebih dahulu. Namun sebelum itu ada sesuatu yang inginlah dia tanyakan. Sayangnya, kita sama sekali tidaklah diberitahu pertanyaan tersebut. Dan sesingkatnya, Jinan langsunglah melakukan kultivasi tertutup di dalam kamarnya. Dan dia juga mempelajari dua gulungan yang telah diberikan oleh tetua San Lao. Di sini, dia berjanji kepada tetua San Lao kalau dia akanlah mencoba yang terbaik dan tidak akanlah pernah mengecewakan sosok dari mereka yang telah berharap kepada dirinya. Sementara itu untuk Ching Sui yang sudah berhasil ditangkap dan diberikan kepada Tuan Ouyang Jun, Li Kun meminta kepada Tuan Ouyang untuk jangan mengganggu dirinya lagi. Dan juga karena tugasnya sudah selesai, dia sama sekali tidaklah memiliki hutang apapun kepada dirinya. Bisa dikatakan kalau Li Kun melakukan semua ini karena terpaksa ya guys. Lalu Tuan Ouyang Jun langsunglah memberitahu kepada Ching Sui kalau semua sekte Xuanling ini telah menjadi miliknya. Ditambah juga untuk ayahnya sudahlah menjadi kaisar kelima, yang berarti untuk kaisar sebelumnya telah berhasil dihabisi ya guys. Maka secara otomatis dia sebagai putranya akanlah menjadi yang pertama dalam 4 sekte besar dan akanlah memimpin sekte Xuanling. Waduh, percaya sekali. Tetapi Ching Sui tidaklah begitu mempedulikannya. Karena bagaimanapun juga dia dan juga Jinan serta teman-temannya tidak akan pernah takut dengan kekuasaan mereka. Mendengar itu, Ouyang Jun langsunglah tertawa begitu keras karena bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah kata-kata yang tidak masuk akal. Sebab kekuatan dari Jinan tidak akanlah pernah bisa untuk menjatuhkan dirinya beserta dengan ayahnya. Dan sekarang lebih baik mengumumkan kalau mereka berdua akanlah menikah. Karena untuk Ouyang Ba telah menetapkan tanggal pernikahan mereka berdua. Yang dimana mereka akanlah menikah setengah bulan ke depan. Dan menurutnya itu akanlah menjadi pesta pernikahan yang begitu besar. Dan akanlah membuat keluarga Ouyang serta keluarga Xiao akanlah bergabung. Lantas Ching Sui pun langsunglah berkata, daripada dia menikahi dirinya, lebih baik dia mati saja. Dan Tuan Ouyang Jun tidak begitu mempermasalahkannya. Justru dia mencoba untuklah memprovokasinya. Jika ingin mati, maka lebih baik sekarang juga. Tetapi dia perlu tahu, ketika dia mati, dia haruslah memikirkan tentang semua saudara-saudaranya serta teman-temannya. Terutama untuk junior yang sangatlah dia sayangi, yaitu Jinan.
Dan dia juga telah mengirimkan seseorang untuklah mengirimkan undangan kepada Jinan, yang tak lain adalah senior Bai Heng. Alasan dia mengundang Jinan dalam pernikahannya karena dia inginlah membiarkan Jinan menyaksikan pernikahan mereka secara langsung. Sementara itu, untuk Jinan, dia telah berhasil untuklah menyempurnakan 2 rangkaian seni bela diri tersebut, yang dimana untuk saat ini Jinan memiliki sebuah armor yang disebut sebagai baju besi emas Liyang dan keajaiban Qingxin. Untuk armor emas tersebut sudah pasti akan melindungi tubuhnya. Sedangkan untuk lonceng berwarna hijau yang dia sebut sebagai Qingxin adalah perlindungan di dalam tubuhnya. Untuk Longwu, dia begitu sangatlah kagum kepada Jinan karena kultivasi dia itu sangatlah cepat. Hanya membutuhkan 1 malam saja, dia sudah berhasil untuklah menguasai 2 seni bela diri secara langsung. Dan Longwu berkata, ini sama seperti dia waktulah masih muda. Tetapi Xian Miao langsunglah mengejeknya. Dia yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, bagaimana bisa dia membandingkan dia dengan pria kecil miliknya? Dan kita kembali kepada Tuan Ouyang Jun dan juga untuk ayahnya, yaitu Ouyang Ba, telah melakukan pertemuan dengan 4 sekte besar dan mereka semua memberikan selamat atas terobosan dari Tuan Ouyang Jun. Ditambah juga untuk saat ini dia telah mewakili sekte Xuanling. Ya, pada intinya sekte Xuanling ini telah menjadi milik dari Tuan Ouyang Jun ya guys. Alasan Ouyang Ba melakukan pertemuan ini karena untuk setengah bulan ke depan anaknya akanlah menikah dan mereka haruslah datang untuk memeriahkan acara tersebut. Tetapi pembahasannya bukan hanya itu saja. Dia inginlah 4 sekte besar benar-benar bergabung dengannya untuklah menghabisi nyawa dari Hong Jing. Apakah kalian tahu dan juga apakah kalian ingat sosok dari Hong Jing? Dia pernah diperlihatkan dan bertemu dengan Jinan dengan memberikan sebuah buku rahasia. Dan kini Ouyang Ba sedanglah mencari-cari dirinya untuklah mendapatkan buku rahasia tersebut. Kebetulan juga dia telah mengetahui keberadaannya guys. Waduh, bahaya nih. Sehingga 4 sekte besar langsunglah setuju mengikuti dirinya. Kembali lagi kepada Jinan yang telah melakukan pengasingan selama 10 hari, dia membuat keluarganya menjadi begitu sangatlah khawatir sebab dia sama sekali tidaklah makan dan juga tidaklah minum. Ia seorang kultivator tidak perlu seperti itu sih ya. Namun sebagai sang ayah, dia sudahlah mengerti tekad dari Jinan dan mereka sama sekali tidaklah bisa terlibat dalam semua ini serta tidak boleh mengganggu kultivasinya. Sehingga mereka berdua pun hanyalah menaruh makanan di meja tersebut dan meninggalkan Jinan untuklah berkultivasi. Lalu kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Selasa minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini tidak perlu ada pembahasan karena sudah sangatlah detail. Jika masih ingin dijelaskan, ya intinya sebentar lagi akan ada sebuah peperangan yang begitu besar antara pihak Jinan melawan pihak Tuan Ouyang Jun guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 这是有了那本绝世秘籍的下落。欧阳霸基于沙皇经遗址，不在乎眼前的一得一失，炼成颗金甲护体，功法名为清心道。清心道不绝，利用金甲护。